Selamat sore dan selamat datang kembali di Ruang Mari Belajar. Sore hari ini kita akan membahas atau kita akan melanjutkan materi kita masih dengan topik yang sama, yaitu topik tenses. Dari 16 tenses di dalam bahasa Inggris, kita sudah membahas 8. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tenses yang ke-9, dan mungkin ini salah satu tenses yang mudah untuk kita mengerti. Tenses apa dan bagaimana? Langsung saja ikuti video berikut ini. Selamat sore dan selamat datang kembali bersama saya di Ruang Mari Belajar. Hari ini kita lanjutkan kembali materi kita, yaitu materi tenses, tepatnya di tenses yang ke-9. Tenses yang ke-9 yaitu present continuous tense. Apa itu present continuous tense? Apa fungsinya? Bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari? Kita ikuti. Oke, yang pertama, present continuous tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang. Oke. Di ini ya, di garis bawahi inti-intinya ini. Bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung. Aksi sedang berlangsung pada suatu waktu tertentu pada waktu sekarang. Jadi intinya adalah actionnya atau kejadiannya sedang berlangsung gitu ya. Lanjut. Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum, selama, dan berlanjut setelah waktu atau aksi lainnya. Sebelum begins before, selama is in progress at the present, dan berlanjut setelah continuous after. Jadi maksudnya di sini tadi sedang berlangsung artinya sudah terjadi sebelumnya, masih terjadi saat ini, dan mungkin akan berlanjut ke next time gitu ya. Biar lebih dipahami saya kasih simulasinya, contohnya begini. Mereka mulai berdiskusi sejam yang lalu. Sekarang jam menunjukkan pukul 16.00 dan mereka masih berdiskusi. Bisa ya? Sudah terjadi sebelumnya, terjadi saat ini, dan mungkin akan berlanjut di masa depan. Nih, sudah terjadi sebelumnya, mereka mulai berdiskusi sejam yang lalu. Gitu ya. Sudah terjadi sebelumnya. Sekarang jam menunjukkan pukul 16 dan mereka masih berdiskusi. Jadi mereka masih berdiskusi saat ini. Kemungkinan akan berlanjut gitu ya. Lebih rincinya ini. Ini menunjukkan bahwa diskusi mereka dimulai pada masa lampau begins before, masih berlangsung pada saat sekarang is in progress at the present, dan mungkin akan berlanjut sampai nanti atau continuous after. Jadi kalimat yang ini, mereka mulai berdiskusi sejam yang lalu, sekarang jam menunjukkan pukul 16.00 dan mereka masih berdiskusi. Kita simpulkan menjadi it is jam 4 ya. 4 o'clock. They are discussing something right now. Itu. Dirangkumkan isi kedua kalimat ini menjadi seperti ini. Dan inilah yang disebut dengan present continuous tense. Nih. Jadi kejadiannya sudah berlangsung di masa lampau, maksudnya ini sudah berlangsung begins before, dan masih berlangsung saat ini, dan mungkin akan berlanjut sampai nanti. Ya. Inilah yang disebut dengan present continuous tense. Kita lanjutkan. Fungsi dari present continuous tense yang pertama, untuk menunjukkan aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. Tadi sudah dibahas ya di pengertiannya, untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. Misal, saya lagi mandi, saya sedang menonton TV, saya sedang menyapu rumah. Beda kalau dibilang, saya menonton TV.
dengan saya sedang menonton TV itu beda ya. Dan saya harap kita yang sudah mengikuti channel saya dari awal itu, saya rasa sudah paham ya. Kalau dibilang saya menonton TV, itu bisa jadi bentuk present tense atau past tense. Kemudian kalau dibilang saya sedang menonton TV, itu yang kita pelajari hari ini. Ya, karena kejadiannya sedang berlangsung. Contohnya, it is raining and I'm waiting for my mother to pick me up. Itu sedang hujan, ini sedang hujan dan saya menunggu ibu saya untuk menjemput saya gitu. Jadi hari itu sedang hujan dan dia sedang menunggu ibunya untuk menjemputnya itu. Menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua, untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan. Apa maksudnya sekitar waktu pembicaraan? Contoh, this semester, Arnold is taking 5 classes. This semester ini, Arnold mengambil 5 kelas. Terjadi sekitar waktu pembicaraan semester ini. Nggak cuma hari ini gitu, tapi sekitar waktu pembicaraan semester ini. Karena semester ini kan panjang gitu. Jadi itu fungsinya ya, menyatakan kejadian yang sedang berlangsung saat itu atau sekitar waktu itu. Fungsinya sudah, pengertiannya tadi sudah. Kemudian sebelum kita masuk ke rumusnya, seperti biasa saya akan memberikan note atau the most important things to be remembered in present continuous tense. Yang pertama, seperti biasa pasti selalu ada subjeknya, ya. Kemudian yang kedua, karena contoh kalimatnya tadi saya sedang mencuci gitu. Sedangnya itu sedang, nanti kita terjemahkan menggunakan to be ya. To be di dalam bahasa Inggris ada 3 yaitu is, am, are. Tidak lupa saya ingatkan ada personal pronoun di dalam bahasa Inggris yang sudah sebelumnya juga kita sudah pelajari. I, we, you, they, she, he, it. Nah, I menggunakan verb to be apa? Nih. Menggunakan verb to be am. Jadi I am. Kalau we, you, they menggunakan verb to be are. Dan she, he, it menggunakan verb to be is. Itu saya harap nggak lupa ya. Karena setiap kali pertemuan pasti selalu saya kasih personal pronoun di dalam bahasa Inggris. Ada 8. Ini. Verb to be. Sudah juga kita bahas materi verb to be di salah satu materi sebelumnya gitu ya. Jadi saya harap tidak lupa lah. Oke, next. Note yang berikutnya adalah a verb. Verb yang kita pakai di dalam present continuous tense adalah verb one yang ditambah ing. Atau biasa disebut orang verb ing gitu ya. Verb ing itu adalah verb one yang ditambah ing. Contoh, cook jadi cooking gitu. Study jadi studying. Sleep jadi sleeping gitu ya. Oke, next ada objek, kemudian ada complement atau time signal. Time signal yang kita gunakan di present continuous tense adalah ini. Tadi kan fungsinya ada 2 tuh, terjadi saat ini atau sekitar waktu itu gitu ya kan. Jadi kalau terjadi saat ini, maka time signal yang digunakan adalah ini, right now, at the moment, today, at present, and etc. Kalau kejadiannya terjadi sekitar waktu pembicaraan, maka time signal yang digunakan adalah misal this month, this year, this week, this semester, this Sunday, this hour gitu. Dan lain-lain ya. Itu time signal yang digunakan. Oke, next. Contoh kalimatnya seperti ini. Saya sedang membersihkan rumah pagi ini. Saya sedang membersihkan rumah pagi ini. Saya sebagai subjek, membersihkan itu verbnya, rumah objeknya, dan pagi ini complement atau pelengkapnya. So, sedang di situ menunjukkan present continuous tense. Kejadiannya sedang berlangsung. Dan sedang di sini nanti akan kita terjemahkan menggunakan to be, yaitu is, am, are, tergantung subjek yang digunakan. Gitu ya. So dari sini kita dapat buat formula atau rumus untuk present continuous tense. Yang pertama pastinya ada subjeknya ini.
subjeknya dulu. Kemudian ada kata sedang yang kita terjemahkan menjadi to be. Ini to be is MR, tergantung subjeknya ini. Kita pakai salah satunya. Kemudian verb. Verb yang kita gunakan adalah verb one yang ditambah ing. Kemudian objek dan complement. Gampang ya, tidak serumit yang tenses kemarin-kemarin. Karena memang tenses kemarin-kemarin kan gabungan dari beberapa tenses. Misal, past, future, perfect tense. Itu sudah merupakan gabungan dari 3 tenses. Past tense, future tense, dan perfect tense. Sementara yang ini cuma satu, present continuous tense. Ya, cuma present continuous tense saja. Makanya agak gampang ya. Oke, next. Setelah kita menemukan rumusnya tadi, maka kita masuk ke dalam contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lupa saya buatkan selalu rumusnya. Subject plus to be is MR plus verb ing plus objek dan complement. Contoh kalimatnya seperti ini. Saya sedang belajar bahasa Inggris minggu ini. Kejadiannya berlangsung sekitar waktu itu. Minggu ini. Gitu ya. Jangan lupa fungsi yang dua tadi. Subjeknya adalah saya. Belajar adalah verbnya, bahasa Inggris objeknya, minggu ini complement, dan sedang itu adalah continuous tense-nya atau present continuous tense-nya. Kita masukkan langsung ke dalam rumusnya untuk kalimat positif. Untuk verb yang kita gunakan adalah verb ing, maka belajar bahasa Inggrisnya study. Ketika ditambahkan dengan ing jadi studying. Nah, yang kita gunakan nanti adalah ini, studying. Oke? Masuk ke dalam contoh kalimat positifnya. Saya, I. Oke, subjeknya I. To be-nya, I menggunakan to be am. Jadi, I am. Verb-nya, verb ing-nya adalah studying. Bahasa Inggris, objeknya English minggu ini, this week. Jadi, I am studying English this week. Gitu saja. Jadi, kalau mau ngomong bahasa Inggris, saya lagi belajar gitu. Saya sedang belajar. I'm studying. Gitu ya. Bukan I study. Kalau I study itu masuk present tense. Itu namanya kita belajar tenses ya. Tenses itu bentuk kata kerja, membahas seluruh jenis dari bentuk kata kerja. So di sini kita harus teliti. Jangan sampai salah kamar. Continuous tense jangan dibuat contoh present tense atau future tense atau perfect tense gitu ya. Jadi I am studying English this week. Untuk negatifnya tinggal menambahkan not seperti biasa setelah to be. Jadi I am not studying English this week. Verbnya tidak berubah ya, tidak berubah karena to be-nya tetap ada di sini sehingga verbnya tetap verb ing. I'm not studying English this week. Dan untuk interrogatifnya tinggal menambahkan atau tinggal memindahkan to be-nya ke depan. Jadi am I studying English this week? Gampang ya. Am I studying English this week? Ya jawab aja sendiri. Karena kan kita nanya ke diri kita sendiri, am I studying English this week? Ya. Tapi biasanya memang orang bertanya ke orang lain, walaupun kalimatnya seperti ini, I'm studying English this week. Pertanyaannya ini biasanya are you gitu ya. Are you studying English this week? Terus kita jawab, yes, I'm studying English this week gitu. Oke, itu contoh dari present continuous tense yang pertama, yang subjeknya adalah I. Jadi to be-nya adalah am. Oke, saya kasih contoh yang kedua. Rumusnya jangan lupa. Subject plus to be is MR plus verb ing plus object plus complement. Contoh kalimatnya seperti ini. Vera sedang membaca koran pagi ini. Pagi ini berarti dia berlangsung sekitar waktu ini. Oke. Kalau present time kan, jadi Vera sedang membaca koran sekarang gitu ya. Kalau pagi ini berarti fungsinya yang kedua tadi. Vera di situ sebagai subjek, membaca itu verb, koran itu objek, pagi ini complement, sedang itu adalah continuous tense-nya. Nah, membaca bahasa Inggrisnya adalah read ya.
sehingga verb ing-nya adalah reading. Oke. Langsung kita masukkan ke dalam rumus untuk kalimat positifnya. Vera atau she, Vera, to be, is mr. Is mr yang dipakai adalah is. Kenapa? Karena Vera ini kata gantinya adalah she. Jadi she is, Vera is membaca, reading koran newspaper this morning. Vera is reading newspaper this morning. Untuk kalimat negatifnya sama saja kayak contoh yang pertama tadi, tinggal menambahkan not setelah verb to be. Jadi seperti ini. Vera is not reading newspaper this morning. Ya. Untuk interrogatifnya, verb to be-nya dipindahin ke depan jadi is Vera reading newspaper this morning? As simple as that. Hanya sesederhana itu. Intinya sih kalimat continuous tense ini menyatakan kalimat yang sedang terjadi, itu ya, yang sedang terjadi, sehingga dibutuhkan verb to be dan verb yang digunakan adalah ing. Itu aja intinya di continuous tense. So, sudahkah Anda paham dengan materi kita hari ini? Dijawab masing-masing ya. Nah, masih ada. Kalau sudah, terjemahkanlah kalimat berikut sesuai dengan materi kita hari ini. Kalimatnya apa? Ini dia. Saya sedang mandi. Oke. Sederhana kan? Saya sedang mandi. Coba Anda buatkan bahasa Inggrisnya dengan menggunakan rumus yang kita pelajari hari ini. Terserah mau kalimat positifnya, mau kalimat negatifnya, atau kalimat interrogatifnya. Cantumkan jawaban Anda di kolom komentar, dan kalau yang belum mengerti, ya tidak usah mengerjakan dulu. Silakan tanyakan apa yang belum mengerti, tetap di kolom komentar. Gitu ya. And I think that's all our material for today. If you like this video, please like, comment, subscribe, and share our YouTube channel. See you in the next time. See you in the next meeting. Thank you for watching and good day.